lebih menarik dari Kang Ilham. Monggo Kang Ilham naik, silahkan tanyakan dengan Laura Muammar. Kayaknya pertanyaan Anda itu sangat menggelitik sekali. Silahkan, Fadol. Assalamualaikum. Ini Suara saya jelas nggak? Takut sinyalnya kurang. Jelas, sebentar. jelas. Ini Pak Ilham yang merasa paling jadi nomor satu itu ya. Wah, pede sekali Anda, Masya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Sekali Kang. Anda. Biarkan. Ada manusia GR-nya Dengar kayak ini. gitu. Udah Kang, udah Kang. Nanti. Dengar Kang. ini. Monggo Pak Ilham. Setahu Monggo Pak saya. Ilham. Iya. Sebenarnya kata-kata Wahabi itu setahu saya juga nggak pro Wahabi, tapi yang setahu saya yang paling dibenci si A itu ya Mang Wahabi. Nah itu. Jadi kata-kata ya biasanya kalau yang memusuhi, nah itu. Jadi kalau Salafi kan beda. Gitu. Jadi kalau kata Wahabi berarti yang ucapkan itu si A gitu. Kalau keluar ucapannya Wahabi berarti itu si A. Soalnya Coba Anda jelaskan Nah, itu biarkan, apa. biar habiskan dulu. Monggo, teruskan. Sama Kang story-nya Sukarspo, bagaimana? Coba biarkan dulu. jelaskan. enggak ini setahu saya. Apa Iya, itu teruskan sih? dulu. Teruskan dulu. Saya Setahu kasih masa saya lagi. yang paling membenci Wahabi itu adalah si A. Setahu saya coba cek. Iya. Sekarang Terus sampean ngomong. gitu ya. Nah, kita kembali ke tahlilan. Nah, tahlilan itu Jangan dulu. Ke pertanyaan sampean yang tadi dulu. Dari 72 golongan, 73 golongan, satu itu adalah yang benar. Nah, teruskan ke situ. Ataupun terus kita membahas siapa, kalau yang benci Wahabi adalah si A, maka kita bahas itu. Apakah benar yang membenci Wahabi itu si A gitu. Monggo kita bahas itu ya. Karena untuk tahlilan kita sudah cukupkan itu. Oh, 72 golongan. 73. Itu soalnya tadi saya berkesimpulannya begini, kalian kan minoritas. Wah, berarti benar 72 melawan satu golongan. Nah, gitu. Ya satu yang benar ya. Ada sufinya. Ada yang apa tuh yang joget-jogetnya. Nah, ini wah yang satu sendiri ya itu. Sendirian betul Bang Ilham. Nah, ini. Oke, kita kunci ya Laura Muammar ya. Kunci yang ini dulu ya. Nah, yang satu golongan ini mirip sama para sahabat, itu sahabat. Masya Allah. Nah, gitu, mirip kan? Siap, betul Bang Ilham. Oke. Itu kan sudah kalau Ustadz itu kan cuma menyampaikan, nah kan gitu. Mau diterima boleh, enggak boleh gitu. Tapi yang satu golongan ini kok mirip banget. Nah, ini. Ya, oke, sudah. Saya cukupkan di sini argumen sampean, saya simpulkan. Begini Laura Muammar. Dari 73 golongan, satu yang benar. Siapakah satu itu? Yang mirip dengan sahabat dan Nabi. Lah siapa yang mirip dengan sahabat Nabi? Yaitu ialah golongan Kang Ilham dan golongan Kang Salaman. Maka di sini yang perlu kita pecahkan, apakah benar Wahabi Salafi itu mirip dengan perilaku Nabi, perilaku sahabat? Monggo jawabannya Kang Laura Muammar. Ini menarik ini. Naikkan Ustadz Mujaki, Abah Abe Soleh. Apakah yang benar itu ada? Ya Bang, jangan Enggak. ya Bang. Enggak, diam Bang Salaman. Apakah Wahabi Salafi yang dilakukan oleh Kang Salaman dengan Kang Ilham itu sesuai dengan perilaku sahabat dan Nabi? Monggo jawabannya. Sebentar sebelum ke Laura Muammar, saya tegaskan sekali lagi bagi kawan-kawan Salafi jangan khawatir, di room saya haram persekusi. Tadi Siap. mohon maaf, masuk ke Repes tadi udah mulai naik ya, saya mute berkali-kali ya. Jadi saya nggak peduli kalian mau Salafi, mau Aswaja, mau Ahli Bid'ah, kok memotong omongan saya mute. Saya keras kalau masalah itu ya. Nah kemudian ini ada satu kosong ini ya. Kalau bisa yang isi dari pihak Salafi ya, kalau bisa. Ada nggak dari Salafi yang mau naik silakan naik. Nggak akan ada persekusi, aman. Oke. Kalau nggak ada nanti Ustadz Mujaki ya, Mujaki itu naik. Ya kalau nggak ada kita tunggu dulu. Ustadz Mujaki tolong apa namanya add dulu minta apa namanya minta jadi tamu. Oke. Sekarang ke Laura Muammar ya, monggo Laura Muammar jawab dulu. Ini penontonnya pelit-pelit semua, nggak ada yang ngirim mawar, ini males.
Keren Kang Salaman. Mbak Yo dikirim-kirim mawar ya walaupun saunting. Ini bid'ah nanti kalau ngirim mawar. Monggo Lora Muammar, tafadhol. Apa yang mau dibahas ini? Iya, Hal yang apakah orang yang apakah paling baik itu kan sesuai dengan sabda Nabi itu kan adalah khairul qurun korni, kemudian khairul qurun korni, kemudian Sumaladi? inilah intinya. Paling baiknya suatu golongan itu adalah golongan di zamannya Nabi. Setelah zamannya Nabi itu para sahabat. Setelah para sahabat itu adalah para pengikut sahabat. Kemudian yang paling baik adalah para pengikutnya para sahabat, mutabiin itu sampai nyampe ke sekarang. Dalam tanda kutip artinya apa? Orang yang paling baik, golongan yang paling baik adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam kitab-kitab kan sedemikian. Ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa? Ya harus kita pahami bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dalam tanda kutip mengikuti syariat Islam. Kemudian ada narasi. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi Muhammad? Ya kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad. Siapa orang yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad? Para sahabat. Para sahabat wafat. Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Maka yang mengetahui adalah orang setelahnya para sahabat. Orang setelah para sahabat juga wafat. Gimana cara kita mengetahuinya? Orang setelahnya para sahabat itu nyampe kepada para ulama. Itu kan sudah bersanad kan. Jadi keilmuan para ulama itu kan bersanad kepada Nabi Muhammad. Dalam tanda kutip, dibandingkan kita yang lebih tahu kepada Nabi Muhammad yakni para ulama, yang lebih tahu kepada para sahabat pada perilaku Nabi Muhammad adalah para ulama. Sehingga kita harus mengikuti pendapat-pendapat para ulama madzhabul arba'ah khususnya. Kalau memang sudah sedemikian dan para ulama sudah mengatakan A dan para ulama sudah mengatakan B, kemudian kita mengikuti, masalahnya di mana? Kan gitu kan. Kita gak haruslah mengklaim bahwa diri kita yang lebih baik, bahwa diri itu yang lebih baik, yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Jujur-jujuran saja, Cak. Iya, oke. Terus Saya ke inti sebagai Kang Lora. orang NU, Terus ke inti. Apakah Wahabi Salafi itu betul mirip yang dilakukan sahabat Nabi? Cocok nah itu gitu. Atau malah sebaliknya? Ya. 50%. 50%. Itu jawaban dari Dan Lora kita pun Muammar nggak ya. 100% juga. Iya, Mohon maaf. siap. Oke lah. Saya berargumentasi bahwa barusan mengatakan 50% dalam tanda kutip nggak 100%. Kita pun sebagai warga NU dan yang lain nggak 100%. Iya, siap. Nggak siap. 100%. Oke, Jadi jadi dalam hal ini janganlah kita sampai ta'assub. Ta'assub ya. Terlalu monoton bahwa diri kita yang paling benar. Enggak. Siap. Semuanya benar asalkan Oke, sama-sama saya benar. simpulkan begini jawabannya ya Kang Ilham ya, bahwa Wahabi Salafi itu cuma 50% yang ikut Nabi. Nah, nanti yang 50% itu kita kupas kemudian. Nah, saya akan menuju ke soalan yang kedua. Apakah yang mengatakan Wahabi dan yang membenci Wahabi ini semua dari golongan Syiah? Maka saya persilahkan Ustadz Muzaki untuk bernarasi. Karena beliau pakar dalam bab ini. Monggo Ustadz Muzaki. Saya boleh jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Sebentar. Ustadz Muzaki dulu. Biar jawab dulu Sebentar, soalannya. saya di atas. Saya jawab sedikit aja. Oh iya. Itu emang betul 50% sih. Tapi yang ori-ori aja. Nanti Oh iya, pelan-pelan Masya Allah. gitu. Betul, Yang- Bang Ilham, betul. Kalau nggak Yang ori, ori, betul. KW satu pun Nah, gaori kalau gaori nggak saya beli kan.
KW1, KW2 itu sama kami pikir-pikir dulu. Nah, Iya, itu iya, 50. siap, Betul Bang siap. Ilham. Siap, siap. Setuju. Harus Oke. begitu emang, ambil yang ori. Pak Salaman diam dulu. Oke, Dengerin ini dulu. sudah kami Jadi tangkap. 50% itu baru Ah, yang bisa diamalkan, tapi yang ori. Nah, gitu. siap. Oke, terima kasih. Maka yang selanjutnya saya minta Ustadz Muzaki untuk mengulas apakah yang benci Salafi Wahabi dan mengejek-ngejek Wahabi ini semuanya Syiah atau bukan? Monggo. Dan kenapa kok bisa dikatakan mereka ini Wahabi? Dan kenapa mereka ini diejek? Monggo, Ustadz Muzaki. Oh, nggih, Ustaz. Terima kasih. Saya cuman ingin memberi satu fakta saja. Ini pertama, ada orang yang sangat anti Syiah. Bahkan dia itu benar-benar mengkanter pemikiran-pemikiran Syiah. Di antaranya adalah namanya Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab itu asli, dia itu musuhnya Syiah. Dan dia bukan orang-orang Syiah. Dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau yang memberikan nama pertama kali bagi kelompok yang berafiliasi pada adiknya pada pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai kelompok Wahabi. Ini fakta ya. Kalau teman-teman Wahabi, kalau mereka mengatakan yang paling benci Wahabi adalah Syiah, itu standar-standar seperti itu dari mana referensinya? Itu perlu dicari referensinya. Kemudian yang biasanya dipropagandakan oleh Ustadz Salafi Wahabi yang mengatakan seperti tadi yang dikatakan Bang Ilham Cipit, yang membenci Wahabi pasti Syiah. Di antaranya kan seperti, mohon maaf, seperti Khalid Basalamah dan juga ustadz-ustadz yang lain. Itu saya kira juga tidak ada referensinya, tidak ada tendensinya dia mengatakan seperti itu. Memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ingin disudutkan kepada Syiah oleh teman-teman Wahabi. Padahal fakta mengatakan yang menyatakan Wahabi pertama kali itu adalah saudaranya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, dan beliau adalah orang yang paling anti dengan Syiah dan bahkan salah satu musuh bebuyutan Syiah. Karena beliau sangat aktif mengkanter pemikiran-pemikiran Syiah. Kemudian yang kedua, kami di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang paling sering mengkanter Syiah. Salah satu buku yang terbit di perpustakaan kami itu terbitan Sidogiri. Namanya Mungkinkah Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Itu mengupas dan menguliti pemikiran-pemikiran Syiah. Dan Wahabi tidak punya buku yang mengkanter Syiah. Kalau memang Wahabi ada buku yang mengkanter Syiah, tolong dimunculkan. Biar saya percaya bahwa Wahabi itu anti Syiah. Karena selama ini orang yang paling pro dengan Syiah itu sebenarnya Wahabi. Dan salah satunya ini dari sisi akidah. Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, itu dikatakan dari sisi akidah, orang yang paling ataupun kelompok-kelompok yang masuk dalam kelompok mengisbat kaifiyat, mengisbat ayat mutasyabihat sampai mereka itu terjerumus dalam paham mujassimah, musyabihah. Satu adalah aliran Syiah Rafidhah dan yang kedua adalah aliran Karomiyah. Itu semuanya dimotori oleh Muqatil bin Sulaiman dan sekarang dilanjutkan oleh Salafi Wahabi. Itu dari sisi akidah. Karena selama ini yang paling getol membicarakan ayat mutasyabihat sampai mengatakan tangan Allah semuanya kanan, kemudian kursi adalah pijakan kaki Allah, itu sudah jelas mujassim, itu sudah jelas musyabih. Kemudian Allah berada di atas aras.
Jadi semua konsep-konsep makhluk itu disematkan kepada Allah. Itu jelas. Nah, itu juga yang diyakini oleh Syiah Rafidhah. Bukankah kebalik kalau misalkan Bang Ilham Sipit mengatakan yang paling anti kepada Wahabi itu adalah Syiah. Dan Syiah oleh mereka disematkan kepada kami orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya minta kepada Bang Ilham Sipit biar tidak tuduh-menuduh. Yang mengatakan yang paling benci kepada Wahabi Syiah, itu tolong referensinya siapa, dari mana, kemudian sampai orang-orang yang mengkanter Wahabi, baik Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang lain, semuanya dianggap sebagai Syiah. Itu tolong dijelaskan di mana referensinya. Itu Siap, saja siap. Oke, Masya Allah sebagai sekali ya. pemula dari kami. Ya, ini jawaban yang sangat-sangat luar biasa sekali. Selama saya di TikTok belum pernah menemukan narasi seperti ini. Dan ini bagi yang di bawah bisa dicatat, kemungkinan bisa dipakai untuk menepis pertanyaan-pertanyaan dari Wahabi yang seperti yang ditanyakan oleh Kang Ilham Sipit. Maka seterusnya saya suruh Kang Ilham Sipit untuk menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Kang Muzaki. Kalau tidak mau ya silakan angkat bendera, lambaikan tangan di kamera. Tafadol. Oke. Baik, Assalamualaikum. Begini, kita tuh setuju Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang gitu ya. Tapi seperti saya logika dulu, tinggi lawannya pendek, ya kan? Tauhid lawannya syirik, kan gitu ya. Nah ini sunnah lawannya bid'ah, nah itu. Tapi kalau ahlul sunnah tapi nggak ada bid'ah. Tapi kalau ahlus sunnah ada bid'ahnya, berarti ahlul sunnah wal bid'ah hasanah wal jamaah. Nah itu tinggal ditambahin aja, nggak apa-apa kan gitu ya. Nah terus Betul. Nggak tinggal apa-apa. ditambahin kalau ada Saya bid'ahnya. pribadi, mohon maaf. Jangan dipotong dulu. Terus kalau saya menunjukkan satu-satu permusuhan apa tuh yang Wahabi vs Syiah itu banyak. Kita tinggal klik di YouTube, ada di ini, ada, semua ada. Bahkan tingkat internasional. Ya kan? Satu contohnya aja Syiah di Irak. Nah, yang gitu ya. Di Irak itu kuburannya tinggi-tinggi. Sedangkan Wahabi yang dikatakan negeri Wahabi itu Mekah Madinah itu kuburannya rata. Nah, itu satu kuburan aja, satu contoh gitu loh. Masih banyak contoh-contoh lain. Ini nyata, bukan katanya ulama ini, ulama itu. Ini bukan katanya, ini nyatanya. Nah, gitu. Ayo dilanjut, silakan. Oke, gini ya, saya perlu luruskan dulu dari pernyataan Kang Ilham Sipit. Adapun disebut Syiah, disebut Wahabi, disebut Aswaja, itu bukan karena ciri-ciri kuburan tinggi, bukan. Wahabi celana cingkrang, bukan. Mengapa disebut Syiah? Karena akidahnya. Mengapa disebut Wahabi? Karena akidahnya. Mengapa disebut Aswaja? Karena akidahnya. Jadi kita tidak bisa membawa isu yang kecil untuk dimomokkan kepada isu yang besar. Monggo Ustaz Muzaki ditanggapi. Sebentar. Oh, Oke. soal akidah. Bang Oke. Ilham, cuman saya minta jawaban yang spesifik lah, jangan kemana-mana dulu. Kita luruskan Oke, tuduhan-tuduhan akidah. Oke. yang Siap. membenci Wahabi itu Syiah. Kalau misalkan jenengan nanti ingin membahas bid'ah hasanah, monggo. Nanti itu di sesi selanjutnya. Kalau Anda ingin membahas kuburan tinggi, monggo. Saya kasih bukti-bukti termasuk kuburannya Ibnu Taimiyah itu tinggi. Saya kasih bukti yang lain. Kuburan para sahabat yang tinggi yang ada di selain Mekah Madinah. Iya. Kemudian Betul. saya kasih bukti yang lain nanti. Jadi jenengan jawab saja. Tadi saya sudah kasih fakta. Ya, sebentar. Ya. Jadi kayak kuburan Imam Ibnu Taimiyah yang tinggi itu bukan dia yang bikin. Orang yang hidup, dia kan udah meninggal nih. Ada yang bikin. Nah, yang bikin ini yang menentang ajaran Nabi, ratakanlah kuburan. Nah, kata Nabi kan ada hadis. Betul.
Betul Bang Jadi bukan Ilham. dia yang bikin. Ibnu Taimiyah bukan dia yang bikin. Dia udah meninggal kan? Tak bisa dia Iya, bikin. nggak mungkin kalau Ibnu Taimiyah membangun kuburan Enggak, sendiri. ini nanti kita ketepikan dulu. Teruskan. Nah, Bagi hujah satu yang bernas lagi gitu. soal akidah ya. Iya. Akidah tadi. Hmm. Allah di atas aras itu kami, bukan kami ya. Saya kan awam juga nih. Itu tidak mentakwil. Kata Allah di aras, ya kami meyakini itu dia di aras. Nah, bedanya saya meyakini, abang-abang tidak. Nah, itu Ya. bedanya situ. Iya. Gitu. Iya. Oke, jadi begini ya Kang Ustadz Mujaki. Betulkah karena tadi klaim daripada Ustadz Ilham, beliaulah yang ikut sahabat dan ikut Nabi. Apakah betul sahabat dan Nabi itu meyakini Allah diarasi? Maka kita kupas satu-satu. Kalau Kang Mujaki bisa meruntuhkan, maka runtuhlah apa perkataan dari Ilham ini. Monggo, Tafadol. Oke, begini, Bang. Terima kasih kalau kita masuk ke persoalan akidah begini ya. Pertama, sebagai catatan dari saya, Bang Ilham belum bisa menjawab, belum bisa membuktikan tuduhan yang menyatakan bahwa yang membenci Wahabi itu pasti Syiah. Itu satu. Harusnya Bang Ilham bila saja tidak bisa membuktikan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, Di YouTube banyak terkait Bang. dengan masalah akidah. Begini Kang, ulama salaf yang mengatakan Allah ada di atas, ataupun sahabat, atau Nabi pun yang mengatakan Allah ada di atas, Di aras. saya kira juga di aras. butuh referensi ya. Apalagi Rasulullah itu dengan tegas mengatakan wala fi tahtihi syai'un wala fi fauqihi syai'un. Itu artinya Rasulullah menafikan tentang arah bagi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ulama salaf itu sepakat bahwa untuk menyikapi ayat mutasyabihat itu harus amirruha bila kaifin. Cukup dibaca saja, tidak perlu diarahkan kemana. Arahnya ada di atas, di bawah, ataupun posisinya seperti ini dan seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Salaf itu umumnya tafwid. Umumnya ya. Meskipun sebagian salaf ada yang mentakwil. Sebagian sahabat ada yang mentakwil. Termasuk sahabat yang mentakwil seperti halnya Ibnu Abbas. Yang mentakwil wasi'a kursihu ay ilmuhu. Kemudian, kalau ada ulama salaf mengatakan wa anna lillahi wa anna Allah ta'ala istawa ala arsyihi. Mereka itu mengutip redaksi Al-Quran yang mengatakan Ar-Rahman alal arsistawa. Jadi ulama salaf itu tidak menunjukkan jihah, arah atas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, maudhu'nya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu jangan disamakan Bang Ilham ya. Maudhu'nya bahasa Arab, utamanya bahasa Al-Quran. Utamanya lagi itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Makanya dalam menentukan hal akidah, ini yang disepakati salaf itu harus dengan menggunakan nas yang muhkam. Nas yang sudah kandungannya itu muhkam pasti. Terkait dengan Allah yang muhkam itu satu. Ada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian ayat-ayat yang lain. Kemudian seperti Ar-Rahman alal arsyistawa itu mutasyabihat. Kemudian yadullah fawqa aydihim ayat mutasyabihat. Jika kita ingin mengartikan ayat mutasyabihat, maka jangan sampai maknanya itu bertentangan dengan yang muhkam, karena dalam hal akidah itu tidak diperkenankan berpijak pada ayat mutasyabihat. Sama dengan hukum halal haram tidak boleh berpijak pada hadis dhaif. Begitu Kang Ilham Cipit. Dan yang menggembar-gemborkan ayat mutasyabihat itu adalah Salafi Wahabi, sebagaimana Syiah Rafidhah juga menggembar-gemborkan ayat mutasyabihat. Ya. Itu saja dulu Bang Surya. Kang Ilham bisa nangkap apa tidak apa yang dikatakan Ustadz Mujaki? Kalau nggak bisa nangkap saya simpulkan, kalau bisa nangkap terus dijawab.
Coba disimpulkan apa Oke, sama apa? begini ya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Mujadi itu ya, tidak ada satupun sahabat Nabi atau Nabi mengatakan Allah berada di atas aras. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Wahabi ini mewarisi akidah Syiah Karomiyah yang dibawa oleh Imam Muqatil, yang mereka di mana mereka suka berbahas-bahas tentang ayat mutasabihat. Sedangkan para sahabat dan para nabi tidak pernah berbahas-bahas tentang ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat yang dimaksud itu apa? Yaitu huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin sumastawa 'alal arsy, termasuk ayat yang mengatakan bahwa Allah ada tangan dan sebagainya. Itu, monggo ditanggapi. Oke. Jadi Allah itu maha melihat, maha mendengar, ya kan? Jadi kalau saya mengatakan Allah maha melihat, nanti jangan dikira saya Allah punya mata. Nah, kan begitu. Jadi saya mengatakan Allah maha mendengar, nanti wah kamu mengatakan Allah punya kuping. Padahal bukan begitu. Jadi Allah mengatakan dia punya tangan, kita pun tak tahu tangannya. Allah mengatakan dia di langit, kita tak tahu langitnya. Allah mengatakan dia di aras. Aras itu pasti di atas. Bukan mengarah-arahkan, mengarahnya di atas gitu. Langit itu mengarahnya di atas gitu. Aras itu ya, kita meyakini itu aja. Begitu, Bang. Oke, siap. Monggo Kang Jaki. Ini belum ada poin jawabannya, Kang. Belum ada poin. Belum ada Jadi poin. saya kira begini saja. Ini konsepnya salaf. Ini kalau tidak salah ungkapan Imam Sufyan bin Uyainah itu yang mengatakan Sufyan bin Uyainah itu salaf ya. Itu mengatakan ketika pernah ditanya oleh seseorang bagaimana cara menafsiri ayat mutasyabihat, beliau menjawab begini. Fakiro atuha tafsiruha, cukup dibaca saja. Tidak perlu kamu terka-terka maknanya seperti apa. Cukup kamu baca, kamu yakini bahwa makna hakikinya itu hanyalah diketahui oleh Allah. Cukup dibaca, tidak perlu dimaknai. Itu sudah tafsir. Dan ini Boleh Bang? Sebentar Bang. Kami saya ya tidak mentafsiri. Nah, gitu loh. Saya meyakini. Nah, katanya di langit ayat saya yakini. Nah, gitu. Oke. Gitu. Begini Kang. Fakiro'atuha tafsiruha. Membacanya itu sudah dianggap menafsiri. Artinya apa? Kita sudah selesai pada membaca. Begitu Kang ya. Selesai pada membaca. Artinya tidak perlu kamu maknai, apalagi digempur-gemburkan seperti sekarang. Allah itu lahu yadun, punya tangan. Wa yaduhu yaminah nih, tangannya semuanya kanan. Tidak perlu seperti itu. Sahabat itu tidak pernah membahas masalah-masalah seperti itu. Sahabat itu langsung mengimani yaminullah mal'ah. Bahkan ada sahabat yang menyatakan yang dimaksud dengan yaminullah mal'ah itu bukan tangan kanan. Itu adalah ibaratun anjudillahi ta'ala. Adalah ungkapan tentang maha dermawannya Allah. Karena dermawan itu umumnya diibaratkan tangan kanan. Seperti itu Kang. Jadi dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat, tolonglah konsep-konsep salaf itu dihargai. Bagaimana mereka itu Begini Bang. Itu berarti itu tadi bukannya menafsiri tadi Allah dermawan. Itu yang fahuwa tadi. ibaratun ya, fahuwa ibaratun ansa ati judihi. Itu adalah ungkapan tentang luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa Kang? Artinya takwil itu juga dilakukan oleh ulama salaf Kang. Begitu loh. Katanya nggak boleh nafsiri. Kalau kami nggak sampai ke situ, kami lagi Imam saya Ibnu Uyainah itu ditanya bagaimana cara menafsiri Al-Quran, utamanya ayat mutasyabihat. Fakiro'atuha tafsiruha. Artinya begini, ketika menyikapi ayat mutasyabihat, maka ulama salaf itu ada yang berkenan mentakwil, ada yang tidak berkenan langsung saja mentafwid.
Yang mentakwil itu ya juga ulama salaf, termasuk sahabat seperti Ibnu Abbas itu yang mentakwil. Termasuk di antaranya Imam Abu Hanifah itu juga pernah mentakwil. Imam Ahmad bin Hambal pun itu juga mentakwil. Jadi takwil ataupun tafwid itu adalah sikap, Kang ya, adalah sikap. Tapi tidak sampai memberikan makna tangannya semuanya, kakinya Allah sampai mengkerut, tidak sampai seperti itu. Itu jelas tajsim. Apalagi menyatakan Allah berada di atas. Padahal berada itu Kang ya, bertempat-tempat itu adalah ciri-cirinya makhluk. Ciri-ciri sesuatu yang memiliki zat, memiliki fisik. Jadi kata berada, bertempat itu pasti adalah sesuatu yang berfisik. Kalau tidak berfisik maka tidak akan ada istilah di atas, di bawah. Pasti yang kalau tidak berfisik itu hanya menunjukkan kemuliaan, keagungan. Saya kasih contoh ini. Yang non fisik ya. Ketika Anda menemukan ungkapan al-adab fauqal ilmi, etika itu di atas ilmu. Apakah bisa diibaratkan etika itu ibaratnya seperti buku di atas meja atau bagaimana? Kan tidak bisa seperti itu kan. Jadi bedakan yang fisik dan non fisik, dan Allah itu maha suci dari fisik, maha suci dari tajsim, dari jisim, maha suci dari tahayyus dan semacamnya. Jadi Ya, kadang-kadang dari Kang teman-teman Zaki, Salafi Wahabi kita itu cukupkan dulu ya, sebab Oke, nanti monggo. takut yang menjawab Kang Ilham pening. Jadi kayaknya di sini saya tangkap bahwa Kang Ilham ini tidak pernah memahami apa itu tafwid, apa itu takwil, apa itu tafsir. Apa yang dimaksud oleh Ustadz Muzaki itu begini, Kang Ilham. Zaman-zaman para sahabat itu tidak pernah mencari-cari tentang tafsir atau maknanya ayat mutasyabihat. Mereka cukup baca dan imani, ya. Dan dimaksud dengan tafwid, apa itu tafwid ya? Wallahu a'lam bimuradihi. Apa yang dimaksud dengan istawa ya yang tahu Allah sendiri. Itu yang dimaksud. Tapi menurut sampean bahwa sampean mengatakan Allah di atas aras. Ini sudah takwil malahan. Bahkan sudah tafsir. Bahkan sudah isbat makna di situ. Karena sudah melenceng dari makna asal. Sedangkan kami atau maksud Ustadz Muzaki, huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin sumastawa, itu beliau tidak pernah mencari tahu maknanya. Karena hanya Allah saja yang tahu. Ketika sampean berani menetapkan Allah di atas, ini sudah melenceng dari akidah para sahabat. Itu Ustadz Ilham. Monggo. Itu apa bedanya sama tadi tangan Allah ditakwil dermawan. Dermawan itu kan biasanya makhluk. Lebih Ya. parah lagi. Oke, saya jelaskan dulu. Gini. Nah, gitu ya. Dermawan Takwil. itu biasanya manusia itu. Iya, takwil itu diperbolehkan. Dermawan makhluk. Kata kamu kan, dermawan sifat makhluk. Allah dermawan, berarti Allah sama dengan makhluk. Itu beda nanti, biar Ustadz Muzaki yang menjelaskan. Ya, yang perlu sampean pahami, kita seputar istawa dulu. Atau Ustadz Muzaki mau menyanggah dulu? Monggo. Ya begini Kang, kalau Ustaz ya, Kang. Kalau dermawan ataupun seperti melihat, itu pemahamannya itu sangat simpel sekali, sangat mudah kalau itu. Jadi Allah melihat, makhluk itu kan juga sama-sama melihat. Itu nanti bedanya antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk itu antara yang mutlak atau penglihatan yang terbatas, itu saja. Sama dengan dermawan, itu antara dermawan yang mutlak dengan dermawan yang terbatas. Oh, Itu saja Kang. ya, monggo Kang Tapi Ilham. tidak sampai kalau dalam konteks Allah itu bertempat, ya tidak. Itu Kalau Baik, dermawan saya itu kan tanggapi bukan dulu jisim ya. Dermawan itu kan bukan jisim ya. bukan. Ya, monggo Kang Oke, Ilham. nggak apa-apa. Jadi kalau Allah itu bukan di aras, di mana? Itu pertanyaannya. Itu berarti ayat Al-Quran ini diganti, arasnya diganti apa gimana? Sayyidina Ali itu pernah ditanya, di mana Allah? Allahu kana wala makana wa huwa al-an kama kana. Jawabannya seperti itu. Allah Diterjemahkan itu Kang, ada. diterjemahkan Kang. Oh, ya oke.
Allah itu ada, wala makanah, dan tidak bertempat, wa huwa al-an. Sekarang Allah itu ada sebagaimana keberadaan Allah itu sendiri. Itu Kang. Itu Sayyidina Ali loh ya, jawab seperti itu. Itu hadisnya, tingkat hadisnya gimana? Sayyidina Ali jawab seperti itu. Itu sudah soheh Kang. Itu sudah soheh. Wah, nanti saya cek lagi ya. Cek saja itu Ah, dicari Bisa di mana-mana, dibuka, itu sudah bisa pasti. dibuka Ustadz. Biasanya NU suka yang doib-doib. Nah, coba. Wa- Kalau Ustaz saya Salaman. kalau nggak sohe nggak make. Ustaz Salman, tolong iklan dulu, suruh Gini kirim ya, mawar tata ini nih ke layar Kang dulu. Surya, Iya, iya, saya iya, kasih iya. tambahan ilmu sedikit ya. Hmm. Riwayat-riwayat dari Bicara, Sayyidina Pak. Serius. riwayat dari Sayyidina Ali ini sudah dinukil oleh Imam Abu Hanifah, dinukil oleh Imam Syafi'i, dinukil oleh Imam Malik, dinukil oleh Imam Ahmad. Jenengan kalau belajar hadis, ada namanya silsilatul dzahab di dalam ilmu hadis itu. Silsilatul dzahab itu apa? Itu silsilah hadis, sanad hadis yang di atas hadis sahih sebenarnya. Sudah dinukil oleh 4 madhab. Atau dinukil oleh misalkan Imam Syafi'i dari gurunya. Dari gurunya ke tabi'in, kemudian ke sahabat. Itu namanya silsilatul dzahab di dalam ilmu hadis. Itu jangan dilupakan ya. Nanti ilmu hadis diklaim hanya pada sahih, kemudian ada lagi satu silsilatul dzahab. Siap. Boleh saya jawab ya? Jawab. Monggo. Itu hadis tadi itu Allah sendiri mengatakan. Sebentar. Itu bukan hadis ya. Perkataan Sayyidina Ali itu bukan hadis. Oh, bukan hadis. Bukan hadis. Oh. Karena yang dimaksud hadis itu kan perkataan Nabi ya. Oh, bukan hadis. Bukan hadis. Nanti saya jelaskan nantinya, Pak. Saya anggap hadis. Ya. Tapi kalau hadis ini kira-kira Allah sendiri mengatakan dia di aras. Allah sendiri mengatakan. Bertentangan dengan hadis ini. Kira-kira yang diambil yang mana? Kan itu. Nggak, Allah itu yang mengatakan Allah ada di atas aras itu di mana? Itu Itu surat firmannya apa itu? Allah itu ayat mutasyabihat Kang. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah sendiri sudah mengatakan seperti itu. Nah, Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah saja mengatakan yang tahu penjelasannya itu hanya saya, kata Allah seperti itu. ya Kok kamu mengklaim kok kayaknya melebihi Allah Subhanahu wa taala? bukan. Ya, saya kurang hafal ayatnya ya. Gini. Kang Ilian Cipit, kalau yang hadis biar saya bantu ya. Biar saya Tolong bantu dibacakan klunya. ayatnya dulu, tolong dibacakan. Gini. Nah. Kalau untuk mau hadis, sampean nanti minta dengan Ustadz Muzaki, itu ada Nabi pernah berdoa, Allahumma, gimana redaksinya? Allahumma, gimana itu Kang Ustadz Muzaki? Nabi itu pernah berdoa, ya Allah, Nggih. engkaulah yang awal, tidak ada ya sebelummu, engkaulah yang akhir, tidak ada sesudahmu, engkaulah Iya. yang seperti apa itu? Coba itu hadis Engkau yang ucapannya. maha dohir, engkau yang maha dohir, yang di atas engkau tidak ada sesuatu, yang maha batin di bawah engkau tidak ada sesuatu, kan itu. Nah, ya, itu hadis itu, kalau itu hadis itu. Yang itu ayat yang mengatakan Toha ayat 5 apa berapa ya? Itu saya kurang hafal. Oh, kalau Toha itu sama itu. Itu gini. Kalau Toha itu Karena ini Ar-Rahman alal ini Aziz ada Tawa. Ustadz Bisan ya. Ya itu. Ah. Itu kan Allah mengabarkan. Nah, kata dia gimana? Ya saya meyakini itu aja. Itu. Simple. Itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Mujaki bahwa itu bukan pengkabaran, maksud dari ayat itu bukan mengabarkan secara telak bahwa Allah itu di atas aras atau bersemayam. Karena ada bertentangan dengan hadis Nabi, yaitu tadi Allahumma antal awalu fa laisa qablaka syai' wa antal akhiru fa laisa ba'daka syai' wa antal dhahiru fa laisa fawqaka syai' wa antal batinu fa laisa dunaka syai'. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat wala yamuru alaihi yaman. Gitu ya. Mau dibantah lagi? Kalau
Bertentangan berarti kalau bertentangan saya ambil yang Al-Qur'an. Saya nggak ambil Gini, hadis. gini. Bertentangan, Kang. Tidak pernah ada bertentangan. Gini, saya jelaskan dulu. Hadis dengan Karena Quran itu ini tidak pernah bertentangan. ini biar Bertentangan klimak artinya ya. gimana? Gini. Hmm. Hadis dan Quran, kalau sampean mengatakan bertentangan, maka iman kamu rusak. Tadi saya baru dengar katanya bertentangan dengan saya ambil yang Al-Qur'an. Nah, gitu. Enggak, Siapa yang kalau bilang kamu bertentangan? Tadi mengatakan hadis dan Quran bertentangan, iman kamu yang rusak. Coba ada rekamannya ada nggak? Ada. Saya nggak bohong. Ada tadi Ustadz Surya mengatakan bertentangan dengan ayat yang lain begitu. Oh ya, itu mungkin saya sabkulisan ya. Saya minta maaf tentang narasinya seperti itu. Iya. Oke. Siap. Iya. Siap. Jadi saya minta maaf atas sabkulisan saya. Saya kembalikan kepada Ustadz Muyaki untuk memberi jawaban yang terakhir ya. Terus kita ke Ustadz Bison. Monggo. Oke, begini, Kang. Jadi pertama Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kemudian yadullah fawqa aydihim, itu semuanya ayat mutasyabihat ya. Kemudian ayat mutasyabihat itu sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi yang tahu takwilnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama yang mengatakan selain Allah itu adalah warrasikhuna fil ilmi. Jika warrasikhuna fil ilmi ini diatofkan kepada Allah. Ai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illar rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi itu siapa? Ya tentu adalah para ulama. Itu yang pertama Kang ya. Nah, peran ulama ini jangan sampai jangan sampai diabaikan. Ulama itu adalah satu sosok yang memang mendapatkan sertifikasi dari baginda Nabi untuk diikuti fatwa-fatwanya, termasuk dalam menentukan takwil, kemudian dalam hal memutuskan hukum. Itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi. Sawiru bainal fuqaha wal abidin. Rasulullah menyatakan seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, Artinya maka Ustadz, musyawarahkan dengan para ulama. Termasuk Allah Subhanahu wa taala di sini juga memberikan penekanan itu warrasikhuna fil ilmi. Itu jika diatofkan kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan warrasikhuna fil ilmi itu kedudukannya sebagai mubtada. Maka khabarnya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Yaquluna amanna bi itu kemudian yang menjadi salah satu dasar yang memilih sikap tafwid. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi itu mengatakan saya beriman terhadap ayat mutasyabihat itu tanpa mengoreksi maknanya seperti apa. Jadi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ayat mutasyabihat pula, Rasulullah tadi sudah menegaskan itu hadisnya bahwa Allah itu tidak ada di bawah dan juga tidak ada di atas. Lalu terkait dengan ayat mutasyabihat lagi, tidak pernah ya antara Al-Qur'an dengan hadis itu bertentangan, Kang. Tidak pernah. berarti maksudnya Ustadz mengatakan saya berselisih dengan Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Sedangkan saya mengikuti Allah bahwa Allah ada di atas. Iya. Jadi pemahaman kamu itu pemahaman kamu itu telah menyelesaikan sahabat dan Rasul. Monggo Ustaz Mujaki dikelirkan dulu. Oke. Biar clear. Jadi kalau misalkan jenengan bersikukuh pemahaman saya Allah berada di atas itu ya monggo-monggo saja, sowat. Ya. Jadi itu monggo terserah sampean. Tapi yang jelas ya, yang mengatakan Allah berada di atas itu siapa? Ulama salaf itu ataupun ulama itu selalu mengatakan lillahi yadun. Ya, seperti itu. Memang beliau tidak memaknai, tidak membahasakan ke selain bahasa Arab. Karena tadi saya katakan maudhu'nya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu tidak sama.
Jenengan kalau Tapi nggak tapi percaya, saya tetap mengikuti firman Allah, Ustaz. Oke, siap, Allah siap, siap. mengatakan ada di atas. Iya, 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 Walaupun iya. Nabi Itu